Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung lanjut ke Bang Habib. Bang Habib, kalau tadi nggak mau nyebut nama, tapi Kang Ujang kan sudah men-spill beberapa nama. Ada Gibran, ada tokoh yang lain gitu. Kalkulasinya gimana Bang Habib? Saya nggak ini ya, cuma secara personal kan saya pernah bertemu beberapa elit koalisi. Termasuk diantaranya mungkin orang yang disebut baca pres juga. Disebutkan bahwa kalau memang Mas Gibran itu memang resistensinya kecil. Gitu loh. Jadi oke lah. Ada salah satu elit yang ngomong, kalau memang saya berat, kalau Gibran bagus gitu loh. Kalau Gibran semua partai koalisi oke. Yang saya ini bukan semua partai koalisi. Saya kan ketemu beberapa elitnya, orang ya bukan institusi ya. Yang saya tangkap seperti itu. Ini perlu lurus-lurus, jangan sampai saya habis ini jadi offside. Omongannya di roll Kang Adi. Jangan jadi offside ya saya. Jadi kurang lebih kalau Gibran tuh kayaknya sebenarnya resistensinya tuh kecil gitu loh. Jadi tapi secara umum gini, para ketua umum partai setahu saya juga sudah menyampaikan udahlah Pak Prabowo saja tentukan gitu loh. Tapi kan tradisinya Pak Prabowo ini kan dia dari keluarga yang demokratis. Udah dikaini Pak Prabowo pasti tetap akan terus meminta pendapat sahabat-sahabatnya para ketua umum partai politik ini gitu loh. Jadi kalau dikatakan akan ada yang nanti ngambek keluar kalau misalnya dipilih sosok misalnya Mas Gibran atau sosok yang lain ya kan, nggak akan ada. Itu saya jamin. Hakul yakin. Kalau Gibran, kalau yang lain mungkin ada yang keluar. Siapapun, makanya siapapun. Mas Gibran saya sebut contoh saja ya. Tapi siapapun yang dipilih ini sudah ada kesepakatan tetap keputusan di Pak Prabowo. Dan ada musyawarah dulu lah. Gitu. Ya itu dia lah. Pak Prabowo ya Indonesia banget, sudah punya hak untuk menentukan sendiri sebetulnya, tetapi selalu ya kan nggak akan wenang-wenang menggunakan hak tersebut, selalu mengkomunikasikan sama sahabat-sahabatnya itu. Bang Habib, hari ini Rakernas Golkar akan berlangsung, informasinya akan membahas juga mengenai cawapres Prabowo. Apa nanti yang kira-kira akan di-spill Bang? Anda juga kah sudah menebak-nebak arahnya kemana? Itu kan levelnya para pimpinan ya, keputusan yang paling strategis. Kalau saya pikir sih nggak akan terlalu lama lagi lah ya. Kalau nggak salah hari ini juga Pak Jokowi pulang ya, Pak Zulhas pulang ya. Pak Zulhas kan kebetulan bareng Pak Jokowi, yang saya maksud Pak Zulhas pulang kan sebagai ketua umum partai politik ya kan. Ya, saya pikir sudah secara teknisnya sudah bisa bertemu langsung ya kan, nggak daring lagi, jadi eksplorasinya bisa lebih mendalam ya kan, nggak terlalu lama ya, insya Allah lah 1-2 hari ini menurut saya ideal sudah bisa diputuskan dan didaftarkan. Oke, baik Kang Ujang, ruang negosiasinya di mana Kang Ujang? Kalau misalnya tadi awalnya kalau Bang Habib bilang kalau Gibran resistensinya kecil gitu. Tapi kan ada tokoh-tokoh lain juga di situ. Tadi kalau soal Erick Thohir Anda sudah sampaikan. Nah, ruang negosiasi dari para ketum ini dan Pak Prabowo gimana? Saya sih melihat begini, kalau no Gibran, tidak ada Gibran itu negosiasinya panjang. Pasti akan ada perdebatan lah yang kuat ya, di antara misalkan Pak Erick, Bu Hopipa, misalkan Pak Yusril, Pak Erlangga itu pasti. Tetapi kalau sudah ada Gibran masuk, ini saya melihat, mohon maaf ya, tidak akan terlalu banyak perdebatan. Kenapa? Ini semua partai koalisi pasti akan menghormati Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi saya melihatnya bukan sosok Gibrannya, tapi sosok Pak Jokowinya. Yang akan saya melihat akan dihormati oleh ketum-ketum partai koalisi yang kebetulan saya katakan tadi adalah semuanya menteri dari Pak Jokowi, semuanya pembantu dari Pak Jokowi. Jadi saya melihat ada perjalanan panjang di antara mereka untuk berkomunikasi ya, yang katakanlah ya tanda petik ya menyiapkan Gibran untuk menjadi cawapres. Kalau memang ternyata tidak ada resistensi, kemudian semuanya nampaknya akan oke-oke saja setuju, tapi kenapa begitu lama? Apakah kemudian memang Mas Gibran yang hingga saat ini masih belum memberikan keputusan? Ya karena keputusan kan baru, ya keputusan baru itu kan melihat respon dari masyarakat. Tadi masyarakat responnya ada yang positif, ada yang negatif. Sentimen mohon maaf negatifnya kepada Pak Jokowi agak tinggi. Ya kan, tetapi oleh karena itu ini kan perlu diredam juga, perlu disesuaikan dalam konteks perjalanan mereka-mereka yang menolak itu. Tadi Bang Habib di belakang layar mengatakan ada beberapa kelompok yang katakanlah menolak itu. Nah dalam konteks itu ya maka perlu waktu untuk penyesuaian ini, dan memang time-nya tepat kalau saya lihat ya, waktunya masih ada beberapa hari sampai hari Rabu tanggal 25. Lalu Pak Jokowi dan Pak Zulhas baru kembali ya kan hari ini. Jadi saya melihat ya
dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, orang mengatakan misalkan terlalu lama, ya kan, ini sudah daftar semua. Saya sih melihat hal yang positif karena tadi kalau menunggu apakah memang tadi Gibran yang akan dijadikan ataukah yang lain. Tadi kalau Gibran saya meyakini tidak akan ada perdebatan sama sekali. Saya meyakini itu. Berarti kalau tinggal nunggu waktu aja berarti. Kalau saya meyakini itu. Ini analisa yang terdalam dari hati saya. Terdalam. Jadi tinggal nunggu waktu ya, Bang. Singkat, betul ya tanggal 23 akan deklarasi? Ya, saya nggak tahu tanggal berapa, tapi saya sih berharap cepat juga ya. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Habib, Kang Ujang, terima kasih. Lagi-lagi kita masih harus nunggu, ay. Jadi kita mengundang, kita berharap. Tembak aja dulu. Jagoan datang belakangan. Oke, thank you Bang Habib, Kang Ujang, terima kasih sekali lagi. Kami harus jeda, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.